Ada apa ya? Pria itu hanya menarik nafasnya sesaat, kemudian berpikir, apakah memang gadis itu terlalu ingatan? Oh, aku ya yang menyuruhmu ke sini, tanya Melanie kembali. Iya, Bu. Sesaat Melanie kembali menyisir pandangannya dari ujung kaki ke ujung kepala pria itu. Lalu berdiam sejenak, kemudian menarik nafasnya dalam-dalam karena tak menyangka pria itu yang mempunyai paras wajah yang cukup tampan kenapa ingin bekerja sebagai cleaning service di kantornya ya. Namun segera ia tipis pikiran-pikiran aneh yang baru saja terbersih. Kemudian ia memasang wajah layaknya seorang bos kepada bawahannya. Mulai hari ini, kamu aku tugaskan. Baik, Bu, kata pria itu. Oh iya, nama kamu siapa lagi? Eka, Bu. Oke, Mas Eka. Dan satu lagi, jangan coba-coba duduk di kursiku ya, karena aku alergi banyak hal. Mengerti maksudku kan? Dia mengerti, Bu, kata pria itu yang bernama Eka. Oke, udah cukup dan silakan pergi. Baik, Bu. Dengan cepat, Eka meninggalkan ruangan Melanie. Sepeninggalan Eka di ruangannya, tampak Melanie menarik nafasnya sesaat. Lalu ia pun menggelengkan kepalanya karena berpikir aneh dengan apa yang terjadi barusan. Eka. Sebelum lanjut, bantu subscribe ya teman-teman ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Lalu ia pun kembali sibuk di depan laptopnya dan berusaha tidak menghiraukan yang baru saja terjadi di ruangannya. Di tempat berbeda, tampak seorang gadis baru saja masuk ke dalam sebuah ruangan, lalu matanya melihat seorang lelaki yang sedang sibuk bekerja di singgasana kerajaannya. Ya, Neta ganggu nggak? Tanya gadis itu. Seorang gadis manja adalah putri dari lelaki itu yang bernama lengkap Arneta Dwi Wirakusuma dan akrab dipanggil Neta, lalu duduk di depan singgasana ayahnya. Hanya deheman terdengar dari sang ayah tanpa mengalihkan pandangannya dari laptop. Gadis itu menarik nafas, masih menatap sang ayah yang masih saja sibuk seperti biasanya. Kalau mau ngomong, silahkan. Ujar pria itu yang bernama lengkap Wirakusuma. Yah, bisa nggak sih kalau ngomong sama Neta itu matanya jangan di depan laptop, ujar gadis itu. Penting atau tidak? Tanya Pak Wira sang ayah. Penting nggak penting sih ya, tapi hello ayahku sayang, aku ini putri kesayangan ayah loh. Sontak mendengar suara kesal dari sang putri akhirnya berhasil membuat Pak Wira mengalihkan pandangannya dan menatapnya. Pak Wira tersenyum tipis dan kedua matanya menatap dalam-dalam gadis di hadapannya yang masih saja berdiri. Duduk aja sayang, jangan terlalu kaku. Neta memanyunkan lalu mengikuti perintah Pak Wira untuk duduk di depannya. Mereka terlibat obrolan santai hingga akhirnya karena mendapatkan sebuah pertanyaan dari sang putri membuat Pak Wira mengharuskan pagi ini menelpon seseorang. Wait ya sayang. Oke ayah, tak lama telepon Pak Wira dijawab oleh seseorang di seberang. Halo Pak Andri, bagaimana kabar dia? Oh syukurlah, tetap pantau ya dan ingat jaga jarak dengannya. Yang lucunya, gadis itu sebenarnya mengetahui bahwa dirinya sedang menjadi pusat perhatian oleh kebanyakan orang yang masih berada di depan kantor. Namun seperti tak pusing dengan hal itu, ia pun melangkah dengan langkah biasanya tanpa merasa risih sedikit pun ke dalam kantor. Tentu saja dialah Melanie Putri Harimukti yang akrab disapa Mel yang telah dilahirkan di keluarga cukup berada 24 tahun yang lalu. Setelah menyelesaikan studi S2-nya di luar negeri, maka ia pun memutuskan untuk membantu sang ayah menjalankan bisnisnya di perusahaan. Adalah perusahaan yang seharusnya telah kolaps 2 tahun yang lalu jika saja sang papa tidak bertemu dengan seseorang. Dan akhirnya memaksa sang papa melakukan merger dengan sebuah perusahaan raksasa yang mempunyai anak perusahaan lebih dari 50 perusahaan yang tersebar di mana-mana. Hingga merelakan sahamnya tertinggal hanya 40% saja. Namun pria yang mempunyai saham 60% di perusahaan miliknya cukup bersahaja dan terkenal dengan kebaikannya selama ini dengan mempercayakan kepada Papa Melanie untuk mengelola keseluruhan operasional perusahaan tersebut dan cukup melaporkan hasilnya di setiap national meeting di akhir bulan yang diadakan di kantor induk perusahaan dan dihadiri oleh semua owner perusahaan yang bergerak di bidang berbeda-beda dan telah merger sama persis dengan perusahaan milik Papa Melanie. Melanie yang melangkah begitu anggunnya sempat mampir di meja resepsionis dan terlihat dua orang yang telah berada di belakang meja segera berdiri, memberikan sapaan dan tanda hormat di pagi hari.
Selamat pagi Ibu Mel. Pagi Ibu. Pagi juga. Ada yang menarik pagi ini? Tanya Melanie, sebuah pertanyaan yang setiap paginya ia lontarkan ketika berada di meja resepsionis. Sepertinya belum ada, Bu. Jika ada akan kami infokan ke sekretaris Ibu. Jawab salah satu resepsionis itu sambil melempar senyum kepada Mel. Oke deh, kalau gitu aku naik dulu ya, kata Melanie. Bermaksud untuk naik ke atas lantai 3 yang tak lain pun adalah ruangan kerjanya. Siap, Bu. Kedua resepsionis itu mengangguk hormat, lalu Melanie sekilas mengangkat bahunya sesaat, setelah akhirnya kembali melangkah menuju lift karyawan. Saat menuju lift, matanya menangkap sosok seorang pria yang sebetulnya jika tak memakai seragam berwarna biru bergaris-garis putih dengan tulisan cleaning service di bagian dada kanan, maka mungkin gadis itu akan berucap dalam hati, mengatakan, cakep juga nih cowok. Namun semuanya segera tertepis dengan apa yang ia lihat di depan matanya. Pria itu berjalan menunduk dan hanya mengangguk ketika berjalan berpapasan dengan Melanie. Sebetulnya dalam hati pria itu hanya menebak, mungkin gadis ini adalah gadis yang selama ini menjadi perbincangan di ruangan para CS yang bekerja di perusahaan. Saat telah berlalu dan dalam posisi berjalan, pria itu pun menghentikan langkahnya. Namun karena tak ingin kepedean, maka ia pun tak berani menolehkan kepalanya ke belakang. Kamu, kenapa masih berdiri di situ? Beberapa karyawan yang baru saja masuk melalui pintu karyawan segera menghindar karena mengetahui bahwa sang putri kerajaan berdiri dekat pintu lift dan sepertinya akan mengomel kepada CS itu. Pria yang belum diketahui namanya itu dengan pelan menoleh sesaat lalu membalikkan badannya dengan perlahan menghadap kepada Melanie. "Iya, Bu, ada apa ya?" Gadis itu menatap wajah pria itu. Lalu entah mengapa pandangannya mulai turun dari ujung kaki lalu kembali ke kepala. "Kamu pegawai baru ya?" tanya Melanie, membuat pria itu mencoba bersikap biasa. Bukan gugup karena takut. "Kok diam?" kata Melanie lagi. "Iya, Bu," jawab pria itu. "Nama Eka, Bu. Kamu tolong ke ruanganku 10 menit dari sekarang."